Pemirsa, tim nasional sepak bola Indonesia kelompok umur 17 tahun ditantang Afghanistan di laga terakhir penyisihan grup C Piala Asia 2025 dini hari nanti. Garuda Muda mengincar kemenangan ketiga untuk menyempurnakan pencapaian di fase grup. Hasil apapun tidak mempengaruhi Indonesia yang dipastikan menjadi juara grup C. Di perempat final, Indonesia menghadapi runner-up grup D yang hingga saat ini masih diperebutkan oleh Iran, Tajikistan, dan Oman serta Korea Utara. Diprediksi pelatih Nova Arianto merotasi sejumlah pemain di laga melawan Afghanistan. Semua sudah menjalani recovery kemarin, dan sekarang semua sudah fokus pada latihan yang disiapkan. Kami sudah siap menghadapi Afghanistan. Kuncinya di komunikasi dan kepercayaan satu sama lain, masing-masing saling melengkapi. Langsung saja kita bahas bagaimana persiapan Timnas U17 untuk melawan Afghanistan dini hari nanti. Di studio saya sudah bersama Haris Pardede alias Bung Harpa. Terima kasih sudah hadir. Sama-sama. Dan melalui sambungan Zoom saya sudah terhubung dengan Muhammad Erlangga, Ketua Garuda, pendukung Timnas di Arab Saudi. Erlangga, selamat siang waktu Jeddah. Selamat siang. Assalamualaikum. Hai. Saya ke Erlangga dulu deh. Erlangga, bagaimana persiapan? Bagaimana kamu mengumpulkan seluruh pendukung Timnas Indonesia di Jeddah? Ya, untuk persiapannya Mbak, nggak ada yang khusus untuk pertandingan ini ya. Karena kita udah mulai dari pertandingan yang pertama lawan Korea Selatan dan Yaman. Kalau dilihat dari trennya sih, animo masyarakat bertambah terus. Waktu lawan Korea kan nggak sampai 1.000 orang ya. Tapi pada saat Yaman kita habisin tiket 1.500. Dan untuk lawan Afghanistan ini jatah tiket Indonesia sudah habis. Kita himbau teman-teman yang masih mau datang, kita suruh mereka beli jatah tiketnya Afghanistan. Jadi mungkin kalau semua datang, mungkin kira-kira minimal 1.500 orang lagi akan datang ke stadion malam ini. Oke, jadi tetap aman ya. Tapi harga tiketnya gimana? Harga tiket sangat murah sekali, hanya 10 Saudi Riyal, kurang lebih 45.000 ya, nggak sampai. Wah, oke, senang banget. Terus bagaimana cara kalian bareng-bareng nanti datang ke stadion di Jeddah? Iya, jadi kalau mostly untuk mendukung U17 ini adalah WNI atau diaspora yang tinggal di kota Jeddah. Memang banyak ya, sangat banyak kan ya. Dan ditambah lagi ada WNI yang tinggal di kota Mekah yang jaraknya tuh hanya 1 jam kalau misalkan kita naik mobil. Jadi hanya beberapa saja yang dari luar Jeddah seperti saya, contohnya harus nyetir sekitar 10 jam dari Riyadh dan juga ada beberapa juga jamaah umroh yang sempetin untuk datang nonton langsung ke stadion bersama kami. Oh ya? Jadi memang untuk mobilisasi paling kalau yang Jeddah memang karena mereka tinggal di Jeddah mereka datang masing-masing. Untuk yang di Mekah itu ada teman-teman yang mengkoordinasi untuk sewa bus atau naik taksi bareng-bareng berangkat dari Mekah menuju Jeddah dan kembali lagi setelah pertandingan. Oke. Menarik kalau jamaah umroh akhirnya bisa hadir ke stadion juga untuk melihat pertandingan bola langsung dini hari tadi supaya mudah-mudahan tidak tertinggal ibadah umrohnya. Tapi Erlangga, yang bikin saya penasaran adalah seberapa susah sebenarnya Erlangga dalam mengkoordinasikan teman-teman yang akan datang dini hari nanti? Sebenarnya tidak begitu susah ya. Jadi kan kita punya WhatsApp group, kita sudah punya Garuda Arab Saudi WhatsApp group yang sudah kita buat dari sebelum Oktober ya. Pertandingan timnas senior yang Bung Haris juga datang gitu ya. Oke. Jadi kita memang komunikasi di situ, tapi memang kita dibantu sangat banyak oleh KJRI Jeddah. Karena grup Garuda Arab Saudi ini kan belum menjangkau sebegitu jauh masyarakat Indonesia di kota-kota lain ya. Jadi KJRI sangat membantu untuk mengkolab bersama kita untuk informasi di sosial media dan mengundang teman-teman untuk datang. Kita koordinasi semua on the spot di lapangan. Jadi kita nggak terlalu banyak koordinasi di luar lapangan. On the spot sebelum pertandingan kita datang, kita koordinasi di situ bersama semua teman-teman yang sudah hadir di stadion. Baik, berarti sudah siap memerahkan stadion di Jeddah. Rasanya itu bikin, saya di studio dengan Bung Harpa, Erlangga, rasanya kita jadi ketinggalan ya. Pengen banget bisa datang ke Jeddah. Saya ke Bung Harpa dulu deh. Gimana prediksi Anda untuk pertandingan dini hari nanti?
Iya, pertama saya senang tadi ya melihat animo masyarakat sebelum kita ke teknikal ya, dengan animo masyarakat di Saudi khususnya dan juga Timur Tengah ini selalu luar biasa. Hati saya tertambat di Timur Tengah nih sejak mulai Piala Asia di Qatar 2 kali Asia U23 dan juga saya sempat hadir juga di Jeddah di tim nasional senior ketika kita berhadapan dengan Saudi satu Stadion yang sama yang mau dipakai beda, di beda. Nanti yang pertandingan perempat final baru nanti di stadion yang sama di tim senior kita main. Jadi tadi yang dikatakan oleh Mas Erlangga itu betul. Jadi effort di Saudi itu lebih berat ya ketimbang di negara Timur Tengah lainnya karena geografis mereka lebih luas. Kita bisa dengar tadi Mas Erlangga menyetir 10 jam dari Riyadh ke Jeddah. Kalau dari Mekah memang dekat. Belum lagi izin kerja dan lain-lain, itu yang pertama. Nah soal pertandingan nanti yang sesaat lagi yang kita saksikan, ini pertandingan yang memang sudah tidak menentukan, sama sekali tidak menentukan buat kita. Dalam arti kita sudah pasti juara grup, pasti akan juga bertemu dengan runner-up grup D, dan kemungkinan yang akan terjadi adalah kita memanfaatkan pertandingan ini untuk katakanlah melakukan rotasi. Saya yakin sekali akan terjadi rotasi, beberapa pemain yang mungkin bisa ditampilkan, bisa saja penjaga gawang Raka, ini penjaga gawang yang belum dimainkan sama sekali, mungkin juga ada Zaidan di belakang, kemudian juga ada Rashik, kemudian juga ada Jo Solong yang kemarin memberikan assist saat masuk dari bangku cadangan, itu yang mungkin akan dilakukan oleh Coach Novarianto. Tujuannya ada beberapa. Pertama tentunya untuk menghindari kelelahan buat pemain-pemain utama. Kedua kemudian menghindari mungkin cedera pemain utama juga. Dan yang ketiga adalah memberikan kesempatan bagi pemain pelapis yang mungkin menit play-nya kurang atau pengalamannya kurang supaya mereka juga lebih percaya diri. Karena nanti saat di babak grup kita nggak tahu nih apakah mungkin mereka diperlukan pemain cadangan atau tidak. Tapi yang pasti strategi juga bisa dicoba juga. Kalau kita lawan Korea Selatan bermain bertahan, lawan Yemen kita lumayan inisiatif menyerang. Lawan Afghanistan bukan tidak mungkin kita akan bermain lebih menyerang dan lebih tinggi lagi. Tapi kalau dilihat Afghanistan seberapa berat sebenarnya? Sejujurnya secara detail saya tidak mengikuti. Tapi kalau kita lihat dari rangkaian pertandingan yang sudah dilalui, saya pikir seharusnya di atas kertas kita akan menang dengan skor yang cukup mudah. Kenapa? Karena kita bisa mengalahkan Yaman dengan skor 4-1. Bahkan Yaman mengalahkan Afghanistan 2-0. Belum lagi mungkin ya kalau kita lihat situasi negaranya kan juga kurang kondusif ya. Jadi ini satu mungkin disadvantage buat mereka yang membuat mereka juga mungkin tidak maksimal permainannya. Jadi saya lihat Afghanistan ini ya seharusnya bisa kita atasi. Tapi sekali lagi please kita jangan terlalu jumawa, jangan terlalu juga euforia karena ini adalah kelas usia. Jadi kalau buat saya yang terpenting adalah kita melangkah sejauh mungkin supaya apa? Supaya para pemain itu punya minute play, jam bermainnya lebih banyak. Sehingga mereka lebih tertempa mentalnya, kemudian pengalamannya, skillnya juga, sehingga nanti saat November kita akan ke Qatar di Piala Dunia U17 kita sudah siap gitu. Yaman kan juga kalah 2 kali berturut-turut. Tadi kalau Anda bilang jangan sampai jumawa, jangan sampai overconfident menghadapi Afghanistan dini hari nanti, tapi 2 kali menang berturut-turut dibanding lawan Afghanistan yang juga 2 kali kalah berturut-turut. Bagaimana terus kemudian Anda melihat kesempatan kita untuk menang malam ini? Iya, kalau kesempatan untuk menang itu udah pasti di atas kertas kita bisa hampir pasti kita bisa mengalahkan mereka. But that's not the most important thing. Tapi bagaimana kemudian ini yang saya suka dengan Coach Nova menjaga para pemain ini kan jangan lupa ya. Matthew Baker itu baru 15 tahun, kemudian pemain lainnya itu baru 16 tahun, 17 tahun yang dinamikanya itu masih sangat luar biasa. Artinya kalau kita lihat dari penelitian empiris, pemain yang sukses di U17 yang lolos bisa akhirnya sampai ke tim senior itu hanya sekitar 20%. 20%? Itu menurut penelitian, bukan katanya-katanya. Artinya kalau kita lihat sekarang, anggaplah ada 20 anak ya yang di sana. Ya mungkin sekitar 3 anak aja yang akan lolos. Kalau kita berkaca ke 2018, saat itu memang namanya timnas U16, bukan U17. Waktu itu kita sukses juga lolos grup, sebelum dihentikan oleh Australia, itu yang sisa itu hanya Hernando Ari, sama Bagas Kava. Bagus kita juga nggak tahu udah di mana sekarang. Jadi hanya 2 praktis, malah 1. Jadi jangan berhenti di sini. Makanya saya suka dengan Coach Nova yang kelihatannya sangat galak dalam tanda kutip dengan adik-adiknya. Kemudian juga setahu saya setelah kita menang lawan Yaman, setelah kita memastikan lolos, itu tidak ada satupun pemain yang memposting soal keberhasilan. Jadi apa artinya bagi Anda? Artinya adalah untuk membuat para pemain ini yang masih muda-muda ini untuk tetap menjejak bumi bahwa perjalanan mereka itu masih sangat panjang dan dinamikanya masih sangat besar. Jangan terlalu puas dulu. Jangan terlalu puas dulu di saat sekarang ini. Perjalanan masih panjang. Kalau kita bicara laga berikutnya, Bung Harpa, nanti kan ada Korea Selatan melawan Yaman. Kira-kira nanti Indonesia akan melawan siapa? Antara Korea Selatan atau Yaman? Nanti lawan kita di grup di perempat final itu dari grup D.
Nah, dari grup D itu ada empat lawan yang akan kemungkinan kita hadapi. Ada mungkin Korea Utara, kemudian ada Iran, Tajikistan, dan Oman. Nah, ini masih sangat cair. Grup D ini masih sangat cair. Kita harus menunggu sampai dengan matchday ketiga, sampai dengan pertandingan terakhir, baru nanti kita akan bisa menghadapi, baru kita akan tahu siapa lawan kita. Tapi sekali lagi doesn't matter buat saya, mau lawan Iran, mau lawan Korut, mau lawan Oman, Tajikistan, buat saya yang penting adalah anak-anak ini bisa berkembang dari waktu ke waktu. Satu contoh mungkin yang boleh saya tambahkan, Evandra Florasta misalnya, ketika dia mengambil penalti di 2 kesempatan, itu ada perkembangan yang terjadi. Di momen pertama, dia agak terlalu polos. Nah, di momen yang kedua, dia lebih tricky, lebih pintar, dan lebih mentalitasnya lebih bagus. Nah, ini yang saya harapkan, doesn't matter nanti lawannya siapa di perempat final, yang penting kita bisa pemain kita bisa berkembang dan syukur-syukur kita bisa menang. Karena kalau kita bisa melewati hadangan tersebut, maka kita akan kembali mencetak sejarah untuk pertama kalinya lolos ke semifinal Piala Asia U17. Yes, itu tujuannya. Tapi kalau kita lihat di grup D ada Korea Utara, Iran, Oman, Tajikistan, iya. yang 4 negara ini 3 diantaranya sudah pernah menang Piala Asia. Ini artinya pernah juara di Piala Asia. Ini artinya apa, semakin beratkah kita untuk meraih tujuan itu? Sebenarnya nggak terlalu juga ya. Kenapa? Karena kalau di kompetisi kelas usia itu dinamikanya sangat luar biasa besar. Contoh sekarang, misal Iran kuat ya, tapi kan 1 tahun lagi mereka udah akan naik ke kelas U19, sebagian besar. Jadi udah berubah lagi konstelasinya. Tidak seperti senior, misalnya pemain itu usianya 23 tahun, bagus. Sampai 7 tahun ke depan dia masih akan ada di situ. Nah, tapi kalau U17 ini, walaupun saat ini mungkin bagus Iran, contoh, nanti tahun depan mereka udah kemungkinan besar udah nggak akan ada di situ. Gitu. Tapi secara nama, memang tim-tim tersebut memang ya seperti yang tadi dikatakan cukup punya sejarah yang cukup manis lah. Tapi kalau kita menang secara gampang juga rasanya kurang, gregetnya masih kurang gitu ya. Kalau lawannya berat, menangnya pasti akan lebih mantap lagi. Oke, kita lanjutkan di segmen berikutnya, Bung Harpa, Erlangga. Kita break terlebih dahulu, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.